Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Putri Utami dari kelas 1 CEPAI dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI MPD. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi yang berkelanjutan, yaitu metode ilmiah, sikap ilmiah, dan langkah-langkah operasional metode ilmiah. Kita masuki bahasan yang pertama, yaitu metode ilmiah. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan scientific method. Pengertian metode ilmiah yang terbaharui dan dikembangkan oleh Francis Bacon pada tahun 1561 sampai dengan 1626, yaitu serangkaian langkah-langkah berupa melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan data dalam cakupan masalah yang ada, memilah data untuk mencari hubungan, merumuskan hipotesis atau dugaan ilmiah sementara, menguji hipotesis secara tepat dan mengkonfirmasi hipotesis atau dugaan ilmiah apabila terdapat temuan-temuan baru dalam eksperimen yang dilakukan. Langkah-langkah ilmiah tersebut dapat dilakukan secara sistematis dan berurut, yaitu dengan dimulai pada masalah, kemudian hipotesis, dan kemudian kesimpulan, diteruskan dengan teori. Metode keilmuan atau metode ilmiah digunakan untuk mengatasi masalah. Dari masalah ke pemecahan masalah, yaitu ada langkah-langkah untuk memecahkan masalah, membuat hipotesis atau dugaan sementara yang harus diuji, baik ilmu sosial maupun ilmu alam. Cara pengujian hipotesis adalah dengan penelitian menggunakan metode berupa eksperimen. Karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah. Yang kedua, pada metode ilmiah, proses berpikir dilakukan secara sistematis. Yang ketiga, metode ilmiah didasarkan pada empiris. Yang keempat, pada metode ilmiah, proses berpikir dilakukan secara terkontrol. Selanjutnya ada sikap ilmiah. Yang pertama, sikap ilmiah memiliki rasa ingin tahu, kuriositas yang tinggi, dan kemauan belajar yang besar. 2. Tidak dapat menerima kebenaran tanpa bukti. 3. Jujur. 4. Terbuka. 5. Toleran. 6. Skeptis atau sikap hati-hati dan kritis. 7. Optimis. 8. Pemberani. 9. Kreatif. Kita masuki pada bagian langkah-langkah metode ilmiah. Ada 11 langkah metode ilmiah. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, studi pendahuluan atau mempelajari kepustakaan. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan anggapan dasar atau asumsi atau merumuskan hipotesis. Yang kelima, memilih pendekatan atau desain penelitian. Yang keenam, menentukan variabel dan menentukan sumber data. 7. Menentukan dan menyusun instrumen penelitian. 8. Mengumpulkan data. 9. Analisis data. 10. Menarik kesimpulan. 11. Menulis laporan penelitian. Adapun bagan alur metode ilmiah. Yang pertama, sadar ada masalah, yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah atau pernyataan atau pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Perumusan hipotesis dipilih salah satu jawaban yang paling mungkin. Kemudian eksperimen, dan seterusnya menarik kesimpulan berdasarkan eksperimen dan analisis data serta ringkasan semua informasi yang diperoleh. Kemudian hukum atau dalil. Kemudian teori, kemudian menyelesaikan masalah baru untuk dipecahkan lebih lanjut dan eksperimen lanjutan. Kemudian ada juga keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah. Keunggulannya yaitu memupuk sifat objektif, metodik, dan sistematik. 2. Mencintai kebenaran dan bersifat adil. 3. Menyadari bahwa kebenaran ilmu tidak bersifat mutlak. 4. Membimbing untuk bersikap optimis.
teliti, dan berani membuat pernyataan yang menurut keyakinan ilmiah yang benar. 5. Membimbing kita untuk tidak percaya begitu saja pada kesimpulan tanpa adanya bukti yang nyata. Keterbatasannya yaitu yang pertama, kebenaran ilmiah bersifat tentatif, yaitu sebelum ada kebenaran ilmu yang dapat menolak kesimpulan, maka kesimpulan itu dianggap benar. Sebaliknya, kesimpulan yang dapat menolak kesimpulan ilmiah terdahulu menjadi kebenaran yang baru. Yang kedua, tidak dapat menjangkau atau untuk membuat kesimpulan yang bersangkutan dengan baik dan buruk atau sistem nilai tentang seni dan keindahan, dan juga tidak dapat menjangkau untuk menguji adanya Tuhan. Kita masuki pada pembahasan 1, perumusan masalah. Dari mana masalah diperoleh? Yaitu dari kebutuhan seseorang atau kelompok orang yang perlu dipecahkan. Contoh sumber masalah: pengalaman pribadi dari membaca buku, jurnal atau laporan penelitian, diberi tugas oleh orang atau lembaga tertentu. Bagaimana masalah dirumuskan? Yang pertama, dengan kalimat yang jelas. 2. Dengan pernyataan masalah harus dapat mengarahkan peneliti menyelesaikan penelitiannya. 3. Harus mencakup faktor-faktor penting dalam penelitian, misalnya jenis penelitian, variabel dan subjek penelitian. 4. Pada umumnya, masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, 1. Apakah ada hubungan antara hasil tes inteligensi dengan nilai-nilai ujian nasional siswa SMP kelas 9? 2. Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika SMP kelas 12 yang diajar dengan metode presentasi proyektor dengan metode tradisional? 3. Bagaimana pendapat orang tua siswa SMA terhadap pelaksanaan bimbingan belajar di luar sekolah di kota Sungai Penuh? 4. Apakah penyebab penurunan berat badan pada balita dikali dengan tidak terlihatnya gejala sakit? Persyaratan masalah penelitian. 1. Penelitian harus menarik dan sesuai dengan minat peneliti. 2. Peneliti tersebut harus dapat melaksanakan A. Peneliti harus mempunyai kemampuan untuk meneliti masalah atau menguasai teori yang melatar belakangi masalah dan menguasai metode memecahkan masalahnya. B. Mempunyai cukup waktu. C. Mempunyai tenaga. D. Ada dana yang cukup untuk penelitian. Dan 3. Hasil penelitian itu bermanfaat. Jenis-jenis masalah penelitian. Untuk merumuskan judul dan memilih jenis penelitian. 1. Masalah untuk mengetahui atau memberikan suatu keadaan. Terjadilah penelitian deskriptif termasuk survei, studi kasus, penelitian sejarah dan sebagainya. 2. Masalah untuk membandingkan dua kejadian atau fenomena atau lebih, atau mencari persamaan atau perbedaan. 3. Masalah untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau problem korelasi. Ingat, dalam penelitian yang harus ditentukan dahulu adalah masalahnya, bukan judulnya. Judul penelitian sebaiknya mencakup 1. Sifat dan jenis penelitian. 2. Objek atau variabel penelitian. 3. Subjek atau sumber data penelitian. 4. Lokasi penelitian. Misalnya, survei tentang sikap orang tua siswa SMA terhadap pelaksanaan bimbingan belajar di luar jam sekolah di Kota Bogor. Catatannya: 1. Jenis penelitiannya survei. 2. Variabelnya sikap orang tua SMA terhadap pelaksanaan bimbingan belajar di luar sekolah. 3. Sumber datanya adalah orang tua siswa SMA. 4. Lokasinya adalah Kota Bogor. 2. Mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari 4 unit, yaitu 1. Populasi atau sumber data dan sampel sebagian dari populasi yang mewakili sumber data. 2. Instrumen pengumpulan data berupa butir tes, angket atau kuesioner, wawancara atau interview, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi.
3. Kesahihan data. 4. Prosedur pengumpulan data, legalitas. Kemudian melatih tenaga pengumpulan data. Kemudian mendekati dan menghubungi subjek penelitian. Kemudian mulai mengumpulkan data. 3. Menyusun hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan tesis yang berarti kebenaran. Kebenaran yang belum sepenuhnya benar atau kebenaran yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap suatu masalah sampai terbukti kebenarannya, atau data atau fakta yang dikumpulkan dari lapangan. Pada umumnya, hipotesis dirumuskan untuk menggambarkan hubungan antar dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Bagaimana cara merumuskan hipotesis? Rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, sampai peneliti mempelajari landasan teori yang relevan. Kemudian 4. Menguji hipotesis, yaitu 1. Penelitian eksperimental adalah penelitian yang dirancang untuk menguji hipotesis dan mengambil kesimpulan yang sahih tentang hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Setelah melakukan eksperimen, penelitian akan menerima atau menolak hipotesis, atau pengujian hipotesisnya bisa dengan analisis data, uji statistik, percobaan atau eksperimen di laboratorium. 2. Penelitian ex post facto atau mengobservasi dan mengevaluasi gejala yang telah ada dengan memanipulasi variabel bebas. Pengujian hipotesisnya dengan mendeskripsikan variabel bebas dan variabel tergantung. 3. Penelitian sejarah. Pengujian hipotesisnya berupa analisis data dan penafsiran data. 4. Penelitian deskriptif, yaitu seperti studi kasus, survei, studi perkembangan, studi tindak lanjut, analisis isi atau analisis dokumen. Studi korelasi tidak memerlukan hipotesis sehingga tidak ada pengujian hipotesis. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis, contohnya penelitian deskriptif. Langkah-langkahnya yaitu 1. Perumusan masalah, 2. Identifikasi informasi, 3. Pengembangan instrumen, 4. Penentuan sumber data dan penentuan sampel, 5. Prosedur pengumpulan data, 6. Analisis data, 7. Penulisan laporan penelitian. 5. Merumuskan kesimpulan. Rumusan kesimpulan harus bersesuaian dengan rumusan masalah, ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat tetapi jelas. Kemudian harus menghindari menulis data-data yang tidak relevan. Walaupun dianggap cukup penting, ini perlu ditekankan karena banyak peneliti terkecoh dengan temuan yang dianggap penting. 6. Sistematika laporan penelitian. Bab 1 pendahuluan berisi A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Hipotesis penelitian kalau ada, E. Kegunaan penelitian, F. Asumsi dan keterbatasan kalau ada, G. Ruang lingkup penelitian, H. Definisi istilah kalau ada. Bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian yang berisi A. Rancangan penelitian, B. Populasi dan sampel, C. Instrumen penelitian, D. Pengumpulan data, E. Metode analisis data. Bab 4 hasil penelitian, A. Deskripsi data, B. Pengujian hipotesis atau analisis data. Bab 5. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau salah dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.